Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Nuraila dengan NIM 34022400068. Di sini saya akan mengimplementasikan Microsoft Excel sebagai syarat mengikuti ujian tengah semester di mata kuliah komputer bisnis. Untuk itu, di file ini saya akan menjelaskan beberapa sheet. Yang pertama, sheet frekuensi. Yang kedua, sheet ganjil genap. Yang ketiga, sheet prekorelasi dan regresi. Yang keempat, sheet korelasi dan regresi berganda. Yang kelima dan keenam adalah T-tabel dan F-tabel. Sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian sheet frekuensi. Di sheet frekuensi sudah ada tabel dan berisi data-data seperti ini. Dan untuk total skor dan jumlah, kita menggunakan rumus sum. Seperti ini. Di bagian baris jumlah, kita menggunakan sum, dan untuk kursornya kita tarik secara vertikal dari kolom yang ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita bisa menarik garis secara horizontal. Dan untuk total skor, menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Untuk kursornya, kita tarik garis dari kiri ke kanan, yaitu dari B2 hingga K2. Lalu kita bisa menarik garisnya seperti ini. Next, tabel berikutnya di frekuensi menggunakan rumus yang berbeda. Rumusnya yaitu COUNTIF. Kenapa kita menggunakan rumus COUNTIF? Karena COUNTIF itu untuk mencari data dari tabel sebelumnya. Seperti di sini ada angka-angka yang tertera seperti angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Angka-angka ini dicari di tabel sebelumnya, yaitu di tabel yang ini, di data yang ini. Dan untuk mencari angka per angka, menggunakan rumus COUNTIF. Per kolomnya, kita cari seperti ini. Kolom ini kita mencari angka 5 atau dari A12. Kriteria yang kita ambil yaitu angka 5 atau A12 ini kita kunci karena emang itu kriteria yang akan kita tandain. Maka kita bisa menarik garis untuk mempersingkat waktu. Hasilnya akan seperti ini. Untuk di baris berikutnya menggunakan rumus yang sama yaitu COUNTIF. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk di bagian baris jumlah, kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan setiap kolomnya. Dan hasilnya seperti ini. Next, di bagian tabel uji validitas itu menggunakan rumus yang berbeda. Di bagian baris yang V ini, kita menggunakan rumus Pearson. Kenapa kita menggunakan rumus Pearson? Karena untuk mengetahui dari jumlah audiens ini atau data ini, dan dijumlahkan atau dibandingkan dengan jumlah totalnya.
yang ini, kolom yang ini. Maka array satunya tuh di kolom yang B2 sampai B8, dan untuk array 2-nya itu di bagian total score. Untuk array 2 kita kunci. Untuk di bagian baris K, kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu rumus if. Karena dikatakan lebih dari 0,3, maka dinyatakan sebagai valid. Di baris yang V atau di kolom yang B20 hingga K20, totalnya lebih dari 0,3, maka di bagian baris K dinyatakan semuanya valid. Untuk menulis rumusnya menggunakan rumus if. Lalu kita klik kursor yang ini, B20, atau dari kolom yang sejajar dengan data ini. Lebih dari 0,3. Valid. Maka akan seperti ini. Untuk menarik garis, hasilnya seperti ini. Dan ini penjelasan dari sheet pertama, yaitu frekuensi. Sebelum itu, untuk memunculkan data analisis, kita ke bagian File, lalu scroll ke bawah, dan pilih Option. Setelah pilih Option, ada di bagian Add-ins. Di bagian Add-ins ada Analysis Toolpack, lalu di bawahnya kita langsung klik bagian Go. Akan muncul Add-ins Available, dan pastikan checklist di bagian Analysis Toolpack. Lalu OK. Setelah itu, data analisis akan muncul. Oke, next di bagian sheet ganjil genap, terdapat data seperti berikut. Di bagian skor total, kita menggunakan rumus sum. Dan kita tarik kursor dari C16 hingga G16. Dan untuk mempersingkat waktu, kita tarik saja. Karena jumlahnya sama, karena dari per barisnya masing-masing. Untuk skor total di bagian genap juga sama. Menggunakan rumus sum. Tarik kursornya secara horizontal dari K16O sampai O16. Lalu tarik garis untuk mempersingkat waktu. Di bagian rekap sama menggunakan rumus sum. Kita tarik garis dari tabel yang ini. Untuk di bagian rekap yang genap juga sama. Kita tarik garis dari tabel yang ini. Untuk ini menggunakan korelasi
korelasi terdapat di bagian data dan di data analisis. Lalu kita menggunakan korelasi atau correlation di bagian data, lalu ke data analisis, lalu klik correlation atau korelasi. Di input range-nya kita tarik kursor ini. Jangan lupa pakai label first row dan pakai output range. Di output range kita klik di luar tabel-tabel ini. Maka ini adalah hasil dari korelasi di sheet ganjil genap. Selanjutnya kita ke bagian sheet korelasi dan regresi. Di sheet ini kita menggunakan rumus di data analisis. Di data analisis terdapat korelasi dan regresi. Untuk itu kita menuju ke data, lalu data analisis, klik correlation atau korelasi. Di input range, kita tarik kursor yang ini, kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pembeli, sampai ke baris yang ke-23. Untuk output range, kita bebas menggunakan kolom yang mana atau baris yang mana, asal di luar dari tabel ini. Maka ini adalah korelasi dari tabel yang ini. Selanjutnya mencari regresi. Sama seperti mencari korelasi seperti tadi, regresi dicari dari data, lalu ke data analisis. Di data analisis, kita scroll ke bawah sampai menemukan regression atau regresi. Untuk input Y range, itu adalah jumlah pembeli. Untuk input X range, itu adalah kualitas pelayanan pramuniaga. Jangan lupa klik labels-nya dan output range-nya juga. Output range kita klik di luar tabel. Maka ini adalah hasil dari regresi tabel berikut. Selanjutnya, sheet korelasi dan regresi berganda. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan korelasi dan regresi, lalu kali ini saya akan menjelaskan regresi berganda. Di sini terdapat tabel dengan 3 kolom. Untuk itu, kita melihat perbedaannya dari korelasi dan regresi ini. Kita ke data, lalu data analisis. Di data analisis, kita scroll hingga menemukan regression atau regresi. Untuk input Y range, itu adalah jumlah pembeli. Dan untuk input X range, itu adalah kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung toko, yaitu X1 dan X2. Untuk output range, kita klik di luar data ini. Maka ini adalah regresi berganda dari tabel ini. Bedanya dengan korelasi dan regresi biasa seperti ini adalah dari tabelnya.
sehingga jumlahnya akan terlihat di sini. Oke, next di bagian T-tabel. Di T-tabel kita menggunakan rumus TINP. Di TINP kita ada probability dan degrees freedom. Di probability ada di baris ini, dan degrees freedom-nya ada di baris yang ini. Untuk contoh, untuk mengetahui hasil dari rumusnya, kita menggunakan probability-nya 5% atau 0,05 yang ini. Dan untuk degrees freedom-nya, kita kasih contoh di bagian 10, di baris yang ini. Untuk mengetahuinya, kita tarik dari 0,05 ini ke bawah, sampai ke bagian yang baris yang 10, di sebelah sini. Dan untuk di 10-nya, kita tarik garis ke arah kanan, sampai ke bawahnya 0,05. Jadi, hasilnya ada di 2,28. Hasil yang T-tabel ini ada di sini. Untuk contoh dari probability 0,05 dan degrees freedom-nya itu 10. Hasilnya 2,28. Next, kita ke bagian F-tabel. Di F-tabel ini kita menggunakan rumus FINP, sama seperti di T-tabel tadi, rumusnya isinya probability dan degrees freedom. Cuma di F-tabel ini isinya degrees freedom-nya ada dua, yaitu degrees freedom 1 dan degrees freedom 2. Jadi rumus di F-tabel ini ada probability, degrees freedom 1, dan degrees freedom 2. Untuk probability kita ambil semisal 5% seperti tadi atau 0,05. Kita taruh di sini. Dan untuk degrees freedom 1 ada di baris yang ini. Degrees freedom 2 ada di baris yang ini. Untuk mencari contoh dari F-tabel ini dengan menggunakan rumus FINP tadi, kita kasih contoh semisal yang tadi probability-nya kita ambil dari 5% atau 0,05. Dan degrees freedom satunya semisal ada di baris yang ini. Degrees freedom satunya ini. Dengan contoh semisal di kolom yang ini, 3. Dan untuk degrees freedom 2-nya, semisal kita cari yang di 8. Jadi untuk itu, di baris yang ketiga, kita tarik ke bawah secara vertikal sampai ke baris yang 8. Dan untuk 8, kita tarik garis ke kanan sampai ke di bawahnya yang baris yang 3. Jadi ada di sini. Hasilnya 4,07. Dan ini untuk hasil dari rumusnya. Ini probability, ini degrees freedom 1, dan ini degrees freedom 2-nya. Hasilnya akan seperti ini. 4,07. Dan itu untuk F-tabel. Sekian. Jadi, itu adalah implementasi dari Microsoft Excel sebagai syarat ujian tengah semester dari mata kuliah komputer bisnis. Sekian dan terima kasih.